Jika pembangunan menghilangkan hutan, budaya, dan hak masyarakat adat, siapa sebenarnya yang menikmati hasilnya? Halo internet, saya Tito, host kalian hari ini. Belakangan ini media sosial diramaikan dengan munculnya suatu film yang berjudul Pesta Babi. Dan faktanya, dalam 35 hari terakhir, penayangannya digagalkan sebanyak 50 kali. Ada apa sih dengan film tersebut? Yuk kita bedah. Selama berabad-abad kita diajarkan bahwa kolonialisme itu bentuknya seragam. Kapal perang asing, tentara berseragam, dan bendera penjajah yang dikibarkan paksa. Tapi, bagaimana jika pola yang sama sedang terjadi hari ini di mata kita tapi dengan cara yang berbeda? Bukan lagi rempah-rempah yang diperebutkan dengan senapan, melainkan hutan, tanah adat, dan masa depan Papua yang dikunci lewat selembar kertas izin konsensi. Dokumen terkuat karya Dandi Dwi Laksono dan Sipri Panjudale ini melempar sebuah tamparan keras ke wajah kita semua. Film ini bukan cuma soal dokumentasi lingkungan biasa. Ini adalah sebuah rekaman gugatan dari masyarakat adat Marin, Awiyu, Muyu, dan Ye. Mereka yang hari ini menyaksikan rumah mereka berubah menjadi proyek strategis nasional. Melalui film ini kita diajak melihat sebuah ironi. Ketika sebuah wilayah dianggap sebagai tanah kosong yang siap dimodifikasi. Suara-suara orang yang sudah hidup di sana selama ribuan tahun justru dianggap sebagai angin lalu. Film ini membuka kotak Pandora tentang satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan masa depan sebuah wilayah? Kolonialisme tidak pernah mati, ia hanya berganti baju. Premisnya sederhana namun mengerikan. Kolonialisme tidak selalu datang dengan kapal perang. Hari ini, ia bisa hadir dalam bentuk izin konsesi, investasi, dan bahasa pembangunan. Ya, selamat datang di babak baru eksploitasi. Mari kita bongkar bagaimana sistem ini bekerja. Untuk memahami apa yang terjadi di Papua, kita harus meminjam satu istilah yang dirumuskan oleh Bapak bangsa Ghana, Kwame Nkrumah, neokolonialisme. Nkrumah menjelaskan bahwa neokolonialisme adalah bentuk penjajahan paling buruk. Kenapa? Karena sebuah negara atau wilayah tampak merdeka secara teori dan hukum internasional. Tapi pada kenyataannya, sistem ekonomi dan kebijakan politiknya sepenuhnya disetir oleh kekuatan modal dari luar. Sekarang mari kita bedah perbedaannya. Kalau kolonialisme klasik abad ke-19 memakai militer untuk merebut tanah secara paksa demi rempah-rempah, neokolonialisme bekerja dengan sangat rapi. Mereka memanfaatkan regulasi, memanfaatkan celah hukum, dan masuk lewat karpet merah investasi. Komoditasnya pun bergeser, bukan lagi cengkeh atau pala, melainkan kelapa, sawit, tebu, dan bioenergi skala raksasa. Ciri utamanya selalu sama, eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Ketergantungan ekonomi masyarakat lokal pada korporasi, dan pengabaian total terhadap hak-hak masyarakat adat. Secara administratif semuanya sah, semuanya legal, dan justru disitulah letak kengeriannya. Ketika hukum tidak lagi dipakai untuk melindungi warga, melainkan untuk melegitimasi penggusuran, maka struktur kekuasaannya sebenarnya tidak berbeda dengan era VOC. Pertanyaan dasarnya tetap sama sejak ratusan tahun lalu. Siapa yang mengambil keputusan di atas meja, dan siapa yang harus menanggung kerusakannya di lapangan? Di era modern, penaklukan tidak dimulai dengan dentuman meriam, melainkan dengan pilihan kata-kata yang indah di atas podium. Pernah nggak sih kamu menyadari bagaimana kebijakan-kebijakan besar selalu dibungkus dengan istilah yang kedengarannya sangat mulia? Kata-kata seperti ketahanan pangan, hilirisasi, modernisasi, dan investasi. Istilah-istilah ini bekerja seperti mantra suci. Siapa yang berani menentang ketahanan pangan? Siapa yang tidak mau kemajuan? Bahasa pembangunan sengaja dirancang untuk menciptakan ilusi bahwa proyek skala raksasa ini dilakukan demi kepentingan bersama, demi kebaikan bangsa, dan tentu saja demi menyejahterakan masyarakat lokal. Namun, film Pesta Babi memperlihatkan realitas yang terbalik di lapangan.
Ketika proyek industri tebu atau sawit skala besar masuk, bahasa-bahasa megah itu berubah menjadi instrumen pemaksaan halus. Dokumen-dokumen AMDAL dan persetujuan seringkali disodorkan tanpa pemahaman yang utuh dari masyarakat adat. Bahasa hukum dan birokrasi sengaja dibuat rumit, agar mereka yang tidak paham bisa dengan mudah kehilangan haknya. Dampak paling berbahaya dari manipulasi bahasa ini adalah stigma. Ketika ada masyarakat adat seperti suku Awiyu atau Marin yang mencoba bertahan dan menolak tanahnya digusur, mereka dengan mudah dicap sebagai kelompok yang anti kemajuan, provokator, atau penghambat pertumbuhan ekonomi. Suara kritis mereka dikriminalisasi lewat bahasa hukum. Padahal, mereka bukan anti kemajuan, mereka hanya sedang mempertahankan rumah mereka. Bahasa pembangunan telah sukses menyumikan sebuah kebenaran pahit, bahwa atas nama kemajuan sebagian orang, ada hak hidup dan identitas manusia lain yang sedang perlahan-lahan dihapus dari peta. Akar dari seluruh konflik agraria di Papua sebenarnya bersumber dari satu hal, benturan cara pandang yang tidak akan pernah ketemu. Bagi negara dan korporasi raksasa, tanah adalah komoditas. Tanah adalah deretan angka koordinat di atas kertas peta geospasial. Sebuah aset mati yang harus dikonversi menjadi keuntungan finansial, tontonan sawit, atau jutaan liter bioenergi. Tapi bagi masyarakat adat Papua, baik suku Marin, Awiyu, Muyu, maupun Yei, tanah punya dimensi yang jauh lebih sakral. Tanah bukan sekadar properti yang bisa diperjualbelikan dengan uang ganti rugi. Tanah adalah ibu, tanah adalah identitas, ruang spiritual tempat leluhur mereka bersemayam, dan memori kolektif yang mengikat komunitas mereka selama ratusan tahun. Ketika sebuah korporasi datang memotong hutan dan menggantinya dengan perkebunan monokultur, mereka tidak hanya sedang menebang pohon, mereka sedang menghancurkan sebuah toko alami. Hutan adalah tempat di mana masyarakat adat berburu, mengambil obat-obatan herbal, dan menokok sagu sebagai pangan mandiri mereka tanpa perlu bergantung pada rantai pasok global. Dan saat hutan itu hilang, ketahanan pangan lokal mereka hancur. Mereka yang tadinya berdaulat di tanah sendiri, tiba-tiba dipaksa menjadi buruh murah di tanah yang dulunya adalah milik nenek moyang mereka. Uang ganti rugi yang diberikan tidak akan pernah cukup untuk membeli kembali kebudayaan yang tercerabut. Ketika tanah adat hilang, yang musnah bukan cuma ruang fisik, tapi juga tatanan sosial dan hubungan spiritual manusia dengan alamnya. Bagi Jakarta, ini adalah proyek masa depan. Tapi bagi masyarakat adat Papua, ini adalah akhir dari dunia mereka yang lama. Sekarang mari kita lihat matematika kasarnya. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua pesta pembangunan ini? Polanya selalu berulang, dan persis seperti teori neokolonialisme, keuntungan ekonomi, dividen saham, dan pertumbuhan PDB ditarik ke pusat kekuasaan atau kantong-kantong korporasi global. Sementara biaya ekologis, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial sepenuhnya ditinggalkan untuk ditanggung oleh masyarakat lokal. Dan ingat, ini bukan cuma tentang Papua. Tragedi yang direkam dalam film Pesta Babi adalah cerminan dari cacatnya model pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Pola perampasan ruang hidup atas nama proyek strategis nasional atau investasi juga kita lihat gejalanya di Rempang, di Wadas, di Halmahera, dan di berbagai pelosok Nusantara lainnya. Papua hanyalah alarm paling keras yang berbunyi hari ini. Dokumenter Pesta Babi mengingatkan kita dengan sangat getir bahwa kolonialisme tidak selalu datang dari luar negeri dengan paspor asing. Ia bisa lahir dari rahim bangsa sendiri. Muncul setiap kali kebijakan diambil tanpa partisipasi bermakna, dan setiap kali tanah dirampas dari mereka yang hidup dan bernapas di atasnya. Dan ini pertanyaan terakhirnya untuk kita semua yang menonton. Jika kemajuan harus dibayar dengan punahnya sebuah peradaban lokal, bisakah kita dengan bangga menyebut proses itu sebagai kemajuan yang adil? Coba deh tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya Tito, sampai jumpa di konspirasi berikutnya.